perlu melihat kepada kesesuaian keadaannya kan. Ya. Dan ada sebab, contohnya tekanan hidup di kota kan, rumah tak mahal, so perlukan ruang. Ada dua, ada menurut saya ada dua. Ketika dulu saya ingat orang menternak ayam. Ya. Ayam itu tidak pernah injak tanah, tapi selalu bertelur dibuat, selalu bertelur. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian muncul penyakit yang namanya Sesama burung. Ya, bird flu. flu burung. Ya, Ya kan? flu burung. Itu bukan kebutuhan manusia, tapi Betul. kebutuhan bisnis. Yes. Nah, analogi itu saya ambil seperti Pada pembangunan. pembangunan. Ya. Ini bukan kebutuhan, tapi bisnis. Ya, betul. Setuju? Kapital ya. Ini Menurut saya kalau kebutuhan tidak mungkin. Masih banyak gunung yang lain dibuat mungkin 3 tingkat. Oke, mungkin penuh apa-apa, tapi tidak. Jadi ya ini saya pernah berdebat sama teman tadi waktu di Langkawi. Dia marah, saya cerita ya, teman orang Singapura. Dia marah, Ali tak boleh bicara seperti itu, Ali harus riset dulu, harus pertanggungjawaban kata-kata Pak Ali, tidak boleh bikin kota. Karena kami di Singapura itu semua bangunan itu sudah diteliti, sudah di. Terus dia selesai bicara banyak membantah saya bilang begini, artis itu setengah seperti wali Allah. Dia hanya berucap saja, dan wali Allah itu tidak harus disertasi seperti seminar. Masa saya harus buat patung, harus seminar, desain penelitian dulu. Ini bukan disertasi, bukan S2, S3, bukan master. Nah, jadi ketika seniman buat sesuatu, lalu dia keluar judul dan tema dan karya, nah tinggal kita. Dan tidak harus disertasi penelitian. Siapa yang suruh penelitian? Saya setuju pendapat tadi, sebab sekarang dia jadi isu interaksi sosial dan sifat individualistik. Kerana penempatan yang begitu sifat. Jadi manusia tidak lagi bertegur, tidak lagi bercakap, tidak lagi berbual mesra, dan saling tidak kenal. Nah, itu efek dari salah satunya. Satu itu. Kedua, rumah sebesar itu berapa kamar mandi, air yang diambil dari air dari bumi. Dan ada desa di kampung tidak dapat air. Karena saya tahu dari ada beberapa bangunan hotel di Jogja susah air. Ya, untuk orang kampung susah. Maksudnya dia hanya mementingkan perniagaan bisnis dan kapital. Kalau alasan itu kebutuhan, karena tanah kita sedikit, masyarakatnya banyak. Itu kan tugasnya pemerintah untuk mendata jumlah penduduk berapa, rumahnya harus berapa. Itu tugas. Tapi kalau tujuannya untuk bisnis, itu udah boleh buat talk lah. Kita boleh buat bicara sendiri. Dah terus buat, dah terus jadi dah. Petang-petang. 30 tahun lah minimal. Saya 2 tahun yang lalu diminta sama orang di Sumatera Barat, data-data saya selalu diminta. Ternyata Sahril Caniago, pernah dengar ya, sejarawan Minang, membuat buku tentang tokoh-tokoh dunia Minang. Dan saya masuk dalamnya. Oke. Tapi Pak Ali bukan Melayu. Minang, oke. Bali Minang. Ya, dan jadi bukan karena seni saja. Saya aktivis, saya buat organisasi, bahkan ada organisasi di sini, organisasi Diaspora Internasional Minang. Diaspora Internasional. Saya ada di sana. Orang Minang di Malaysia, orang Minang di Australia, dan orang Minang sekarang sudah banyak berbuat kebaikan di luar negara. Kemarin belum lama ini berapa bulan yang lalu buat surau di Osaka. Di Australia buat masjid. Jadi tidak di Indonesia lagi. Saya mau liatin karya saya untuk apa namanya itu. Saya buat awal mula COVID muncul. COVID muncul di dunia tahun 2020 ketika saya sholat tarawih di rumah berempat sama anak dan istri. Ya
Saya malu sebenarnya sambil nangis. Bahkan waktu baca waktu baca itu saya seperti ada yang salah. That mostly use wood as his art material, even though sometimes he use mixed suara anak material like stone, copper, Dia iron, baru and lulus so on. tahun ini. As an artist, Ali Umar is so active in so many social, art, and religious Suara dia boleh buat voice over. He also loves to blending in his house. In this simple house and studio, he Background musik created so Minang. many artworks. All of his artworks are based on the Minang philosophy that says, alam tak kembang jadi. It means nature can be our teacher in every aspect of our life. That 99. 99. 99 nama Allah. 99 nama Tuhan. Iya. Nama okey. Nah, nanti karya ini akan saya bagi-bagikan ke seluruh dunia. Ke seluruh mungkin apa namanya? Bukan lagi sekarang apa namanya? Ni Anwar Negara Ibrahim. Anwar Ibrahim nomor 1 si Sebab? Malik. Jadi gini, saya berikan patung ini ke kepala negara, setelah itu dia tahu saya, oh Ali Umar. Okey. Tapi apa namanya? Karya ini ada katalog. Nah di katalog itu penjelasannya. Penjelasannya itu apa? Saya ingin menyampaikan kepada kepala negara ke seluruh dunia bahwa dekatinlah, rangkullah ulama dan artis. Kenapa ulama dan artis? Saya merujuk dari kisah Nabi Nuh. Yang menyelamatkan bumi ini dulu adalah Nabi Nuh. Betul. Nabi Nuh yang mendapat hidayah, yang buat patung kapal siapa? Buat kapal artis lah. Artisan. Nah berarti yang menyelamatkan bumi ini Ada dua. itu artis. Nah maka sekarang mungkin 2, 3, 50 tahun ini terakhir ini kepala negara yang dia rangkul yang dekat satu politikus, 2 army, 3 bisnis. Bagaimana caranya dimanusia siapa minyak, bisnismen masuk, penelitinya masuk, arminya masuk, itu perang. Oh Malaysia melawan, hancurkan, nanti hancur Malaysia, jual senjata. Malaysia beli. Setelah hancur semua, jual beli bangunan lagi. Itu kapitalis. Nah, kalau presiden, kepala negara, kalau dia setiap keputusan, dia tanya sama artis. Artis berimajinasi, ulama membenarkan. Itu maksud saya. Orang sekarang banyak buat karya seperti karya di Eropa, karya di Belanda, karya di Amerika. Ada Indonesia, Malaysia itu kualitas kami tidak ada di dunia, kari jati. Nah karya yang saya buat ini semua jati. Kayu jati. Jadi satu sisi promosikan Itu adalah metafor. ya metafor. Ya, metafor kepada karya yang diberikan itu adalah metafor kepada tadilah supaya pemimpin mendekati ulama Mendekati ulama dan juga dan seniman. artisnya. Ya. Bukan politikusnya, bukan arminya, bukan bisnisnya. Nah itu video tulisan proposal anak saya sudah buat semua. Bagus. Cuman saya buat karya ini tidak ada sponsor sampai sekarang. Jadi ada duit sedikit saya beli, ada duit sedikit saya beli, ada duit sedikit. Sampai sekarang sudah 70 saya buat karya ini. Tapi dari Anaknya ini semua sekolah, bukan orang tua yang bayar. Ya, ya, government. betul. Bagaimana dia? Ada 3 hal. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Betul. Itu sudah negara, kerajaan. Nah, ketika bapak dari 5 anak tadi bekerja, itu hanya buat tabungan. Nah, untuk apa harus laku karya? Untuk makan sudah cukup. Di Indonesia tidak ada. Nah, mereka berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Nah, cara saya tidak normal. Pernah dibeli, pernah terjual, Oke. pernah tidak terjual. Tapi tidak ada uang untuk sekolah anak, tetap harus cari sendiri. Berat. Nah, makanya saya bangga tadi presiden
tidak terjual pun tak ada masalah. Unsur karyanya semakin ideal punya. Ada beberapa seniman atau manajemen seni di Malaysia sering ke Jogja, dia belajar art job, dia belajar bagaimana penjualan segala macam. Saya pikir tak perlu, karena style di sini berbeda. Betul, saya setuju yang itu. Karena tapi kalau menurut saya, seberapa banyak gedung bertingkat, panggil semua pengusaha sama peternak, koleksilah karya anak ya, lebih baik. Ya. Sebab apa? Sebab karya di Indonesia itu bukan lagi untuk dikoleksi, tapi untuk dijual dulu. Nilai mereka kan Ya, misalnya karya yang saya beli ini,